Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Muhammad Iqbal Rashidi dari kelas Sosiologi Hukum kelas A. Kali ini saya akan membahas analisis sosiologi hukum terhadap kasus pembunuhan. Pembunuhan dalam konteks sosiologi dapat dianalisis sebagai suatu fenomena sosial yang kompleks dengan akar dan implikasi sosial yang mendalam. Pemahaman sosiologis terhadap pembunuhan melibatkan analisis terhadap faktor-faktor sosial, struktur masyarakat, dan dinamika kelompok yang dapat memengaruhi atau membentuk tingkat kekerasan tersebut. Pembunuhan menurut hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pembunuhan berencana. Jadi, apa itu pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan pada tindak penangkapan. Pada tindak pidana ini, kita bisa mengambil salah satu contoh kasus, yaitu pembunuhan dosen UIN Surakarta. Yang kita lihat selanjutnya adalah video dari kasus tersebut. Tim Reserse Polres Sukoharjo dan Polsek Gatak bersama Polda Jawa Tengah meringkus pelaku pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Pelaku pembunuhan terhadap dosen UIN RMS Surakarta WDS merupakan pekerja bangunan berinisial D yang bekerja dengan korban. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Gatak, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Pelaku mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati. Berdasarkan penjelasan berita tersebut, dapat kita analisis mengenai kasus tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa keduanya sama-sama salah dalam bertindak. Seperti yang kita ketahui bahwa korban yang memulai terjadinya perselisihan dengan membuat pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban. Begitu pula pelaku yang akhirnya melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Bagaimanapun motifnya, segala kekerasan dan bahkan melakukan pembunuhan atas dasar tersinggung sangat tidak dapat dibenarkan. Karena selain merugikan diri sendiri, juga merugikan semua pihak yang terlibat. Dalam masyarakat, adanya ketidaksetaraan ekonomi atau sosial dapat menciptakan rasa ketidakpuasan di antara individu atau kelompok tertentu. Individu yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa tertindas mungkin cenderung mengembangkan perasaan dendam dan juga mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Nah, hal ini juga terjadi dalam kasus kali ini. Hukum memang harus ditegakkan atas kesalahan apa yang pelaku lakukan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, hal penting lainnya yaitu dengan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan. Mengingat beberapa hal yang mungkin dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Seperti alasan sakit hati, jangan lekas dipercaya, karena harta korban juga ada yang hilang. Harus diselidiki betul apakah ada harta korban yang hilang. Jangan-jangan sampai pelaku mendapat hukuman ringan kemudian dengan alasan sakit hati, padahal ingin menguasai harta korban. Pelaku seharusnya bisa dikenakan pasal pembunuhan dan pasal perampasan harta bila ada barang korban yang terbukti hilang. Selain itu juga harus dilacak latar belakang yang membuat pelaku merasa sakit hati, mungkin karena hutang dengan korban atau dihina oleh korban. Jadi banyak faktor seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan kasus itu, akhirnya pelaku diancam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati. Dalam pandangan sosiologi hukum, menurut Durkheim, sanksi yang bersifat mengekang atau represif adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain atau semata-mata
pencelaan di muka umum. Jadi sesungguhnya sanksi-sanksi represif atau mengekang hukuman pidana yang mengiringnya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.